Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk materi di malam hari ini. Untuk pertemuan yang ketiga ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di malam hari ini untuk melanjutkan materi kita terkait dengan ethical hacking ya. Jadi kemarin kita sudah sempat membahas terkait dengan celah SQL injection ya. Jadi celah SQL injection ini adalah celah yang cukup fatal ya. Kenapa saya katakan celah SQL injection ini cukup fatal? Karena eh, jenis serangan SQL injection ini bisa sampai menyebabkan terjadinya data breach ya, atau kita sebut sebagai kebocoran data. Kenapa? Karena dengan memanfaatkan query SQL injection di sini selanjutnya kita bisa melihat eh, apa saja data yang ada di dalam database ya, apa saja informasi yang ada di dalam database, dan kemudian kita juga bisa melihat sampai ke dalam isi tabelnya. Kita bisa sampai melihat ke dalam informasi yang ada di setiap tabel itu ya. Eh, dan bahkan kita bisa sampai mengeluarkan isi record daripada setiap tabel yang ada ya. Jadi bahaya sekali. Nah, hanya karena kesalahan adanya implementasi dari validasi yang tidak diterapkan dengan baik. Nah, hanya karena permasalahan itu, ya. Hanya karena permasalahan ada input yang ternyata tidak melalui mekanisme validasi, sehingga dengan begitu seorang attacker selanjutnya bisa melakukan manipulasi terhadap input tadi, ya. Jadi makanya kita harus paham itu. Jadi sebelum query kita dieksekusi, maka kita perlu sanitasi dulu, kita perlu cek dulu. Jangan-jangan di dalam inputnya itu ternyata ada perintah-perintah yang dapat eh, ada perintah-perintah tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya eh, gangguan ke dalam sistem ya, atau suatu serangan gitu ya. Jadi kalau SQL injection itu contohnya kemarin kita cukup masukkan tanda kutip satu, tanda kutip dua, apa strip, slash dan lain sebagainya, maka itu nanti akan diterjemahkan oleh sistem sebagai suatu instruksi ya. Nah, jadi SQL injection ini memang murni ya. Jadi dia ini memang murni kesalahan dari pengembang aplikasi ya. Biasa disebabkan oleh berbagai macam hal. Bisa disebabkan karena eh, bisa disebabkan karena mungkin orangnya belum paham, programmernya belum paham terkait dengan teknik validasinya, atau yang kedua bisa jadi penggunanya tahu, programmernya mengerti, tapi mungkin ke kelupaan atau mungkin lupa buru-buru dalam mengembangkan perangkat lunak, sehingga ada bagian-bagian tertentu yang ternyata tidak diimplementasi dengan baik gitu ya. Nah, jadi jenis serangan SQL injection kemarin itu memang murni mentargetkan dari lapisan aplikasi ya. Nah, jadi memang dia murni mentargetkan ke dalam lapisan aplikasi. Nah, kemudian di malam hari ini kita akan coba melakukan hacking ke level service ya. Jadi kalau kemarin kan kita lakukan hackingnya ke dalam lapisan aplikasi ya. Nah, hacking itu bisa jadi juga terjadi di lapisan layanan, lapisan service gitu ya.
bisa jadi di lapisan apa pada engine-nya ya. Bisa jadi serangan itu terjadi pada engine. Misalkan dalam hal ini jenis serangannya mentargetkan servis Apache ya Apache ya. Berarti ada celah dari servis yang ada di sistem. Misalkan di sini Apache-nya ada miskonfigurasi dari layanan Apache-nya. Terus kemudian bisa jadi ada celah dari apa namanya? Ada konfigurasi ya. Ada konfigurasi yang tidak diterapkan dengan baik di dalam aplikasi ya. Sehingga tentu saja ini selanjutnya nanti akan menjadi masalah gitu kan. Jika ternyata di dalam service yang kita terapkan ini dia tidak mengimplementasi validasi atau autentikasi dengan baik gitu ya. Nah, jadi kita akan demo ya. Jadi kita akan mencoba untuk belajar melakukan jenis serangan brute force ya ke dalam lapisan aplikasi di dalam lapisan service khususnya pada service SSH ya gitu. Jadi hampir sebagian besar service itu bisa kita hack gitu ya. Makanya kadang begini, makanya kadang kita kalau konfigurasi server itu jangan konfigurasi apa adanya ya. Ini sering saya temui nih. Kita install SSH, install web server, terus konfigurasinya dibiarkan apa adanya, tidak dituning. Ah, tidak dicuning, tidak dikonfigurasi dengan baik itu layanannya. Sehingga layanan ini selanjutnya memiliki celah untuk bisa dieksploitasi ya. Jadi kalau menurut saya itu jangan standar konfigurasi yang dipakai, jangan. Konfigurasinya itu harus dituning. Jadi misalkan kalau layanan SSH diterapkan itu. SSH itu kan ada fungsi limitasinya, diaktifkan. Supaya ketika ada percobaan brute force lebih daripada 3 kali, 4 kali, maka kita langsung melakukan blok. Ya. Kemudian ada juga eh, fungsi whitelistingnya. Itu diterapkan, digunakan. Supaya yang bisa melakukan remote ke SSH itu adalah IP-IP yang sudah terdaftar sebelumnya. Terus kemudian dikonfigurasi lagi supaya layanan SSH-nya itu jangan bisa di remote pakai akun root. Nah, terus ganti portnya kan. Ini itu yang hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ini sering terjadi. Pokoknya install saja. Setelah install running sudah ditinggal. Konfigurasinya tidak diotak-atik. Karena dia standar, maka seorang attacker selanjutnya di sini bisa menebak. Saya dengan mudah bisa menebak itu. Kalau konfigurasinya standar, pasti saya bisa dengan mudah saya tebak itu. Pasti dia pakai port 21 atau mungkin dia pakai port 22. Terus kalau kalau standar saya bisa pastikan layanan SSH itu bisa di remote pakai akun root. Kalau konfigurasinya saya standar saya bisa pastikan bahwa itu tidak menerapkan yang namanya limitasi. Berarti apa? Berarti ada kemungkinan bisa saya brute force layanannya. Ah, jadi dicek dulu itu. Terus portnya pasti port default dan lain sebagainya. Nah, jadi saya langsung share screen saja ya. Jadi di sini saya sudah connect dengan Kali Linux. Ah, jadi ini ah, jadi kali ini targetnya kita itu adalah online ya. Jadi saya punya beberapa website itu bisa teman-teman jadikan sebagai latihan. Jadi saya punya situs Public Ultra, sukiflisite.com. Itu kebetulan sudah saya downgrade security-nya. Jadi Anda bisa belajar di sana untuk menerapkan jenis serangan brute force ini. Jadi brute force ini mau di layanan lokal, mau di internet,
Itu bisa diterapkan gitu ya. Nah, jadi jangan brute force ke servernya orang secara sembarang ya. Nah, itu. Anda bisa pakai ini. Nah, jadi saya punya situs Public Sultra. Nah, jadi ini kebetulan adalah situs media online ya. Nah, yang saya kelola. Kebetulan saya mengelola media online juga. Saya dirikan perusahaan bergerak di bidang media online. Kemudian ini juga saya punya zulkiflisayed.com. Anda juga bisa latihan pentest ke situ. Nah, begini. Jadi ada jenis serangan. Jadi yang mau kita implementasi di sini adalah brute force ke dalam layanan SSH ya. Jadi jadi brute force itu adalah jenis serangan yang melakukan percobaan secara berulang-ulang sampai ditemukan kredensial yang cocok, username dan password yang cocok daripada target. Nah, Nah, ini hampir sebagian besar layanan itu bisa di brute force. Kenapa? Karena sistem administratornya, sysadminnya, pengelola sistemnya tidak mengkonfigurasi layanannya dengan baik. Jadi bisa saya brute force itu. Misalkan saya punya database ya. Nah, jadi saya punya database itu dictionary itu isinya bisa sampai 2 giga itu. Bayangkan 2 giga itu isinya username password aja. Nah, dan jangan-jangan di dalam file 2 giga itu ternyata password Anda ternyata ada di situ. Berarti ketika saya brute force server Anda, berarti kemungkinan saya bisa masuk ke dalam sistem Anda itu ada. Sekalipun potensinya kecil ya, 0,0 sekian persen, tapi ada. Ah, Ya, ini berbahaya apalagi kalau ternyata di dalam sistem yang Anda kelola itu Anda menggunakan password yang lemah. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi di dalam kali Linux itu ada ini. Jadi di dalam kali Linux itu ada yang namanya wordlist. Ini. Ini. Bisa dilihat ya, teman-teman ya. Halo. Halo. Bisa Pak, bisa Pak, bisa Pak. Eh, Bisa Mas, bisa aman-aman. Ah, ini isinya wordlist ini. Jadi kalau saya masuk ke dalam USR share wordlist, sekarang saya masuk di dalam wordlist. Nah, ini wordlist semua ini. Ini wordlist semua. Nah, jadi misalkan kalau saya lihat isinya SQL Map, misalkan saya coba lihat John LST. Nah, ini isinya password semua ini. Ini isinya password semua. Jadi sistem kerjanya brute force itu dia akan mencoba satu persatu, ya. Dia akan melakukan kemungkinan percobaan satu persatu. Ditembak dulu ini. Nah, kalau ini gagal, berarti dia akan lanjut lagi untuk tahapan yang berikutnya, yang kedua. Nah, kalau ini gagal, lanjut lagi sampai. Jadi dilakukan secara terus-menerus. Sampai kapan? Sampai ditemukan password yang sesuai. Jadi dia kondisi berhentinya itu adalah ketika ditemukan kredensial yang sesuai. Jadi bisa lihat di sini ini sangat banyak dictionary di sini. Sangat banyak dictionary yang bisa kita gunakan, ya. Ah, ah. Nah, jadi yang mau kita lakukan begini. Jadi di ada jadi saya coba-coba dulu begini. Jadi saya cari tahu dulu, misalkan Public Ultra, saya ping. Ah. Nah, jadi dia nanti akan mereplay suatu alamat IP public. Nah, dari sini aja sudah bisa ketebak gitu. Ya. Jadi dari sini saya sudah bisa saya tebak ini. Kenapa? Ah, ah, saya coba Public Ultra ini. Ini. Jadi saya bisa lihat ini. Ah, jadi kalau ini tidak difilter dengan baik, kita langsung bisa dapat alamat IP publiknya. Jadi jangan.
Nah, jadi idealnya IP public kita ini kita lewatkan di Cloudflare dulu supaya disamarkan. Supaya ketika di ping, dia tidak akan langsung dapat alamat IP publik kita. Ini bahaya. Nah, kemudian yang dilakukan seorang hacker selanjutnya itu dia coba-coba. Saya iseng-iseng aja. Kalau ini konfigurasinya standar pasti seperti ini. Root add, saya paste itu. Saya paste alamat IP publiknya, terus saya definisikan portnya itu adalah 22. Saya iseng-iseng aja, enter. Nah, itu berhasil ya. Dia minta password. Nah, berarti berarti apa? Berarti layanan SSH-nya ini tidak dikonfigurasi dengan baik. Kenapa? Karena saya bisa remote dengan format seperti ini berbahaya sekali. Yes. Jadi saya tidak tahu passwordnya. Saya tidak tahu. Passwordnya tinggal saya brute force saja. Begitupun juga dengan situs yang lain misalkan. Saya tinggal lakukan hal-hal seperti ini saja. SSH root. Ah, itu minta. Berarti benar. Berarti benar ini menggunakan standar SSH. Jadi enggak perlu saya tulis IP-nya. Nggak perlu saya tulis portnya seperti ini. Karena portnya memang port yang default, yaitu port 22. Nggak perlu kita tulis. Nah, jadi yang mau saya lakukan di sini adalah saya coba melakukan brute force. Ah, ah, Sebentar, saya berpindah ke, saya coba pakai Kali Linux saya yang punya dictionary ya, yang dictionary-nya lengkap. Jadi nanti Anda bisa cari di GitHub. Jadi di GitHub itu ada dictionary ya, ada database password yang bisa Anda gunakan untuk ini virtual machine, VM. Saya coba pakai Kali Linux yang sudah saya custom. Ini. Jadi Anda bisa cari dictionary di sini. Anda tinggal tulis eh checklist, checklist.github. Ini cukup, ini bisa Anda gunakan juga ini untuk melakukan jenis serangan seperti brute force. Jadi dia ini password ya. Jadi ada, ini semua, ini password semua ini. Jadi daripada saya download satu persatu akan butuh waktu lama. Itu. Ini. Jadi saya coba pakai ini. Ini kan password semua ini. Ini password semua. Ah, ah, ah. Jadi saya sudah punya, sebentar. Saya coba lihat lagi. S Open Virtual Machine. Kali Linux. Oh, sudah ya. Ini. Saya coba Open Virtual Machine. Ah, saya jalankan lagi. Ini. Ah, ah, di jadi Anda bisa lengkapi itu alat perangnya dulu. Jadi kalau saya dilengkapi dulu itu alat perangnya. Misalkan Anda pakai kalau kali Linux yang standar ini dictionary-nya kurang menurut saya ya.
karena sangat terbatas ini LS. Kita lihat ini dictionary-nya cukup nggak begitu banyak ya. Jadi saya punya kali Linux yang sudah saya custom. Jadi dictionary-nya cukup banyak. Jadi kita bisa menggunakan dictionary yang ada di dalam kali Linux ini. Ah, jadi sudah saya custom. Jadi ini apa namanya? Jadi salah satu faktor keberhasilan dari jenis serangan SSI ini adalah dictionary-nya. Jadi Anda perlu pertimbangkan itu terkait dengan dictionary. Jadi semakin banyak dictionary-nya artinya semakin besar peluang jenis serangan itu berhasil tereksekusi di sisi target. Ya. Tapi kalau ternyata dictionary-nya Anda itu tidak banyak, nah itu jadi masalah nantinya. Ya. Jadi dikumpulkan dulu itu dictionary-nya. Atau ada juga yang bisa, ada juga yang dictionary-nya itu menggunakan data breach ya. Ada data yang sudah bocor berisi password itu kemudian digunakan sebagai dictionary untuk brute force ke komputer-komputer target. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi silakan nanti Anda bisa custom dictionary-nya Anda bisa custom sesuai dengan kebutuhan. Nah, dia loading dulu. Oke. Di sini saya tulis kali, password kali. Nah, jadi tools yang kita gunakan untuk melakukan brute force ini ada macam-macam ya. Jadi ada macam-macam tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan brute force ya. Jadi ada yang kita kenal dengan istilah Hydra ya, Medusa dan Encrack ya. Jadi itu semua tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan brute force ke sisi target. Ini. Nah, jadi ini masuk ke dalam eh, jenis serangan dictionary attack ya. Jadi di sini kita punya dictionary password attack. Terus ini masuk ke dalam jenis serangan online attack. Nah, ini adalah beberapa tools yang bisa kita gunakan. Ada Hydra, ada Medusa, ada Encrack ya, ada Patator ya dan lain sebagainya. Nah, jadi saya akan mendemokan terkait dengan eh, saya akan mendemokan terkait dengan Hydra ya. Nah, Hydra. Nah, ini Hydra. Kita ping dulu target kita tadi berapa? Ini ya. Ini target kita 13959 234. Kita coba lihat dictionary-nya LS. Ini. Ini dictionary saya nih. Jadi saya punya beberapa dictionary yang sudah saya custom isinya. Jadi kalau saya coba lihat isinya, itu. Jadi banyak sekali jumlahnya, tidak berhenti nih. Ukurannya sangat besar dan ditembakkan secara terus-menerus ke dalam target. Kira-kira ada potensi enggak gitu? Jadi semakin lengkap tentu saja potensi serangan itu semakin uh, saya punya John LST, ini ya. John LST. Jadi banyak sekali ya. Ah, jadi sekarang kita coba untuk melakukan brute force ya. Jadi yang saya gunakan di sini adalah Hydra. Hydra. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Cara penggunaannya kita definisikan untuk usernya. Nah, jadi kan tadi kita ketahui bahwa
SSH itu bisa di remote pakai akun root ya. Ini untuk username-nya. Kemudian kita tulis juga untuk passwordnya. Dalam hal ini saya akan menggunakan wordlist dari John ya. Ah, terus kita tentukan targetnya. Dalam hal ini targetnya kita adalah 139.59.234.19. Nah, ini adalah alamat IP publik dari situs Public Sultra. Protokolnya itu adalah SSH dan thread-nya itu kita pakai 4. Thread ini 4 artinya berapa alokasi prosesor yang kita gunakan untuk brute force. Nah, ketika saya jalankan enter, nah dia akan melakukan percobaan brute force. Ini lagi percobaan ini. Attacking. Dia lagi mulai nyerang ini. Nah, bisa kita lihat ini utility-nya naik ini. Ini utility-nya naik. Ah, nah, utility-nya nah, ah, langsung ketemu, cepat sekali. Ya, langsung ketemu dia ini. Bayangkan. Jadi saya bisa SSH root add. Sekarang saya coba pakai itu akunnya. Ah, saya saya remote. Sekarang saya coba ini saya copy, ini saya copy terus saya paste di sini. Enter. Tuh. Masuk UMI, masuk sebagai root. PWD, LS, langsung dapat VLSQL ya. Jadi banyak yang saya temui seperti ini. Ya. Jadi jadi kan kita kalau pentes itu kan dikasih waktu ya. Biasa jam kerja ya dari jam 8 dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, jadi saya kadang kalau sudah selesai jam waktu pentesnya 8 jam, saya tidak temukan celah. Itu kan kadang nanti dilanjutkan lagi di hari esok. Jadi daripada saya nunggu lama, komputer saya jalankan untuk lakukan brute force. Jadi saya sempat berapa kali seperti itu. Saya jalankan, saya pergi salat Isya, pas saya kembali, wah sudah ketemu passwordnya. Ternyata passwordnya pakai password 12345. Ada password apa yang kalau yang di PDN kemarin itu apa? Yang bocor itu. Apalagi kalau yang kita gunakan itu password yang lemah, itu mudah sekali untuk di brute force. Jadi kadang saya tinggal komputer saya 1 hari melakukan brute force itu. Saya tinggal dari jam 5 sore, saya datang lagi di kantor jam 9 pagi, ternyata sudah ketemu passwordnya. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kesalahannya dari sistemnya. Jadi sistemnya itu tidak menerapkan yang namanya validasi. Makanya saya katakan tadi, SSH itu jangan cuma tahu diinstal saja, dikonfigurasi. Ah, Batasan percobaan login yang dibolehkan hanya 5 kali misalkan. Setelah itu lakukan blok. Nah, kalau ditinggal dalam kondisi standar pasti bisa di brute force. Saya bisa pastikan itu. Ah, jadi itu tadi terkait dengan penggunaan dari Hydra. Nah, selain Hydra kita juga bisa menggunakan Encrack. Encrack. Nah, kalau Encrack itu formatnya seperti ini, ya. Encrack verbose, terus kita tuliskan min u-nya, terus kita tuliskan alamat IP public beserta dengan portnya. Kita enter. Jadi jangankan user lah. Jadi jangankan user, kan kadang pengguna itu suka lalai ya. Suka lalai dia pakai password yang lemah, dia pakai. Jangankan user, bahkan pengelola sistem pun banyak yang lalai, ya. Padahal ini administrator loh, pengelola sistem. Mungkin mungkin tadinya dia tahu, tapi mungkin pikirannya saya kasih password yang lemah dulu lah.
Soalnya buru-buru gitu kan. Besok tinggal saya update lagi ke password yang lebih kuat. Anda boleh seperti itu. Dia sejak di awal di setting memang harus menggunakan password yang kuat. Jadi jangan jangan ada istilah nanti. Itu. Yang nanti itu yang biasa kena. Nah itu. Ya, kalau tidak ada di wordlist tidak bisa. Makanya saya katakan tadi keberhasilannya ada di wordlist. Ah ini ketemu ini. Ah ini ada ketemu. Ketemu nih. Ini ini kalau kita pakai yang encrypt. Nah, jadi kalau yang terus ada lagi Medusa. Nih. Kemudian ada lagi yang namanya Medusa. Ah, kalau Medusa, ini kalau ini Medusa. Nih. Dicoba ini. Jadi dia coba dulu 123456, 123456 password. Turun lagi password satu, turun lagi 123. Jadi dilakukan secara terus-menerus. Bedanya kalau yang Medusa ini enaknya kita bisa lihat prosesnya. Oh, ini sudah sampai di mana? ABCD. Jadi ada kurang lebih sekitar 3.549 record. Ini. Jadi ditembakkan semuanya itu sampai ditemukan yang cocok dari 3.549 record ini. Monet, QWERTY, Charmaine, 1234, Mickey. Pak, Ya, ya bisa silakan. bertanya Pak. Ya, Pak, silakan. kan ini melakukan brute force Pak. Apakah dari sisi sisi korban ini tidak apa si pilotnya tinggi atau gimana Pak? Kan situ ada percobaan berkali-kali Pak ya. Iyalah, pasti ada lah. Naik utility-nya pasti ikut naik lah. Karena kan ini diproses semua ini. Yang saya kirim kan diproses semua sama dia. Berarti ciri-ciri sebuah web server yang sedang di brute force itu berarti tingginya sebuah aktivitas CPU Pak ya. Naik utility-nya naik. Biasa kadang utility-nya naik. Ini ketemu nih. Ya. Ah, ini udah ini seharusnya berhenti dia di sini. Tapi dia udah berhenti nih, enggak tahu kenapa. Oh, dia masih jalan. Ah, dia sebentar. Sepertinya ada error ini dari ininya. Tapi ini udah ketemu dia ini. Ini. Tapi seharusnya dia berhenti di tahap ini dia langsung berhenti. Ya. Tapi ini dia punya ciri-ciri lain ini. 22 off 39. Ini. Ini 20, 21, 22, 23 ya. Berarti ada yang salah sebentar. Ah, jadi kadang 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 jenis serangan ini tuh gagal kenapa? Karena serangan ini juga kadang gagal karena kenapa? Karena servernya down. Jadi dia brute force terus tidak berhenti. Kenapa? Karena bisa jadi targetnya juga down gitu kan. Nah, kalau down itu kadang dia putus atau bisa jadi ada gangguan koneksi daripada komputer kita. Makanya untuk melakukan brute force ini pastikan koneksi kita stabil. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia sementara brute force tiba-tiba jaringan kita putus, kita tidak perlu mengulang lagi dari awal, tidak perlu. Karena karena aktivitasnya itu sudah disimpan ke dalam ini restore. Ini ada restornya. Ada restornya. Oh, pantasan gagal. Nih, pantasan gagal. Kenapa gagal? IP publiknya beda dengan yang kita brute force. Padahal passwordnya udah ketemu tadi. Ini kan berarti berapa? 13959 234 titik titik berapa tadi? Titik 19.
Jadi dia memang sangat bergantung dengan dictionary. Tapi dictionary-nya itu bisa kita bikin atau kita cari. Makanya saya katakan tadi, saya punya dictionary itu ukurannya sampai 2 giga. Jadi bayangkan itu ada berapa ratus juta password di dalam, ya. Atau berapa juta miliar. Dan jangan-jangan dari 1 miliar itu ada Anda punya password di situ. Terselip password Anda di dalam database itu. Ah. Jadi saya kadang kalau sudah capek pentes itu cari celah, tidak dapat celah SQL injection, tidak dapat XSS, saya ganti. Saya pakai cara seperti ini dulu sambil saya tinggal istirahat. Kalau sudah saya kembali lagi cek lagi. Kalau memang dapat ya berarti beruntung kita. Jadi udah kayak mining ya. Jadi udah kayak mining dia. Itu ketemu sukses, sukses. Ini kilometer bulu kucing. Ya. Jadi langsung ketemu. Jadi dia kondisi berhentinya kalau dia return true. Selama dia mereturn false, maka ulangi prosesnya. Ah, jadi ini bisa bukan hanya di SSA. Anda punya HTTP, Anda punya halaman login juga bisa di brute force. Anda punya FTP juga bisa di brute force. Makanya semua konfigurasi yang ada di sistem itu janganlah ada yang standar. Dioptimalkan konfigurasinya. Ada fungsi limitasinya diaktifkan, ada fungsi remote usernya diaktifkan. Ini. Nah, dan ini yang fatal, salah satunya fatal kenapa? Karena ini bisa remote langsung pakai akun root, langsung akun root, SSH root, ini. Ini bahaya sekali. Jadi senang hackernya. Senang hackernya kenapa? Karena saya tidak perlu repot-repot remote pakai akun user ya. Ya, jadi remote langsung pakai akun root, langsung dapat hak akses sebagai administrator. Jadi cepat sekali. Ah, jadi itu tadi demo. Jadi kita kesimpulannya bisa apa? Kesimpulannya kita bisa pakai Encrake, kita bisa pakai Medusa, dan kita bisa pakai apa Encrake, Medusa dan Hydra. Ini Hydra. Ini ini masuk ke dalam kategori apa? Ini masuk ke dalam jenis serangan online attack. Password attack masuk ke dalam online attack. Jadi kenapa dia dikatakan online attack? Kenapa dia dikatakan online attack? Karena layanannya ada di production. Kita pentest, layanannya lagi ada di production. Kita coba brute force ke sana. Nah, beda halnya kalau offline attack. Kalau offline attack itu ada file hash-nya. Contohnya kemarin ya, kita dapat file hash-nya terus kemudian kita crack dengan menggunakan bantuan tools seperti John the Ripper. Nah, itu offline attack. Kenapa? Karena kita sudah dapat hash-nya, kemudian kita eksekusi secara offline di dalam sistem. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak Sul mau tanya, Pak Sul. Ya, ya silakan ya. Kalau yang tadi itu kan pakai SSH ya. Ya, kalau yang halaman login di website itu brute force-nya kalau pakai perintah yang seperti Hydra tadi itu gimana caranya itu? Oh, iya bisa, bisa pakai itu bisa. Sebentar. Ah, jadi bisa. Jadi misalkan begini. eh jadi kalau saya selalu mengacu pada ini ya, apa manualnya ya, Hydra enter. Ini. Jadi ada semua panduannya di sini sebenarnya ada. Jadi kita tinggal misalkan begini. Jadi kita cari target dulu. Nah, misalkan kalau targetnya kita kemarin itu kan ada ini ya,
Targetnya kita kemarin itu kan ada 192 slash block ya. Ini kan ada halaman loginnya ini, admin login ini. Ini kan bisa ini. Tapi kita coba capture dulu. Ah, jadi kita coba capture untuk mengetahui seperti apa parameternya ini. Ah, sebentar, sebentar. Oh, jadi kita coba capture dulu. Jadi coba kita capture dulu pakai Burp Suite. Jadi kita coba cari Hydra HTTP ya. Bentar. Jadi saya enggak begitu ingat juga dengan perintahnya. Hydra HTTP login. Ah, ah, ah. Jadi ini kan kita tinggal ganti protokolnya saja ini. Tinggal ganti protokol ke tinggal ganti protokol ke HTTP post form ya. Ah, HTTP post form, file string, post data, login URL. Jadi kita coba coba cari dulu contoh. Ini seperti ini ya. Aduh. Ah, ini example sintaknya. Jadi kita cari tahu dulu apakah dia itu pakai post atau dia pakai get ya gitu. Ini kan di sini dengan catatan dia pakai post ya. Dengan catatan di sini dia pakai post. Jadi ini kadang kita bisa inspect dulu. Kita bisa inspect dulu supaya kita tahu dia ini menggunakan variabel apa gitu. For metodenya, jadi dia dia simpan ke dalam USR username, dia simpan ke dalam variabel username, terus dia disimpan juga di password, terus metodenya itu adalah pakai post. Di sini post, metodenya itu post, kemudian variabelnya itu username dan password gitu. Berarti ini jadi secara garis besar nanti dia seperti ini. Kalau kalau gagalnya gimana? Jadi kita bypass juga pesan kesalahannya. Ini. Ini untuk pesan kesalahannya kan. Ini. Jadi sekarang saya bisa modifikasi. Ini saya coba modifikasi. Ini kan eh, ini bisa kita tentukan juga misalkan USR share. Sebentar ini kita ini ini targetnya. Targetnya itu adalah 192 192 168 164 128. Nah, ini kan alamat IP target. Terus halaman loginnya itu adalah slash block slash login PHP. Terus pesan errornya itu tadi adalah ini. Ini kita ganti dengan di sini invalid. Ini. Ini. Sekarang kita coba ini kita copy. Inilah apa namanya begini. Jadi kalau kita tidak tahu username dan passwordnya,
Kita bisa tebak-tebakan ini kedua-duanya. Tapi kalau kita bisa tahu minimal username-nya, nah proses brute force-nya bisa jadi lebih cepat. Kenapa? Karena kita sudah tahu username-nya. Nah, yang sering terjadi kita tahu tidak tahu username-nya. Berarti kita tembak dulu, kita brute force dulu ke username-nya, terus kita brute force lagi ke passwordnya. Jadi idealnya kita bisa cari tahu dulu ini username-nya apa. Biasa bisa kadang kita lakukan enumerasi gitu kan. Ah, ini kali-kali, di sini, ini saya paste. Ini oh, terus di sini kita tinggal arahkan ke dictionary-nya. Ah, kita arahkan ke dictionary-nya USR share word list. Misalkan word list-nya di sini mau pakai apa? Word list-nya mau pakai eh, kamus data misalkan. Ini bisa custom kamus data. Terus untuk passwordnya pakai John USR share word list. Terus di sini pakai John. Enter. Oh, sebentar. Blok slash blok username. Jadi username user ini mengacu ke sini dan password ini mengacu ke sini. Sebentar. Coba kita coba ping dulu. 192.168 164 128. Oke, ada reply ya. Ini sudah sesuai belum? Oh, HTTP bukan bukan HTTPS ya, HTTP. Karena di situ ada keterangan not secure. Berarti di sini itu bukan HTTPS. Terus, coba kita minta ke bantuan AI. Loh. Jadi saya tidak begitu ingat dengan perintahnya. Oh, bentar, bentar. Oh, ini sorry. Ini ada penutupnya nih. Os slash blok slash. Coba kita tanpa ini. Ini admin login ya, slash blok slash admin login. Sebentar. Ya betul ya. Slash blok admin login.php. Ini username, ini password. Coba admin login slash. Hmm. Hydra. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya coba. Oh, sorry, sorry.
Hmm, oke. Hydra min L. So, oh ini L kapital ya. Oh, L kapital. Oke. Coba kita tes. Oh, oh. Ini kenapa masih salah ini? Oh, ah, oke, dia mulai sekarang. Jadi begini perintah yang benarnya. Nah, dia percobaan sekarang. Jadi begini, ini jadi dia coba dulu kamus data dia coba, terus jadi misalkan kalau di sini 1.000, kamus data 1.000, terus isinya John LST 1.000, berarti 1.000 kali 1.000 berapa? 1.000 kali 1.000. 1 juta. 1 juta kali percobaan. Nah ini, satu kali, Tapi ini DS nih. 1 juta kali percobaan. Jadi bagusnya kita cari tahu dulu. Ini bisa kita enumerasi. Jadi misalkan kalau kita bisa enumerasi, kita bisa dapat passwordnya, berarti kemungkinannya bisa lebih sedikit. Ya. Misal kemarin kan CSI ya, kemarin coba. Sebentar. Dia coba-coba ini. Ini CSI 12345, 16 valid password found. CSI 123. Ini ini sebentar, ini salah ini. Seharusnya dia berhenti di sebentar. 16 valid. Ini password secret kau Charmen. Ah, ini seharusnya loginnya CSI testing ini. Ini CSI testing. Itu. Tapi ini ada error ini. Seharusnya dia dia seharusnya berhentinya kondisinya pada saat ditemukan password yang sesuai. Hmm. Ah, Admin login. Jadi coba kita perbarui untuk dictionary-nya. Sudo nano USR share word list John. Nah, misalkan kita selip di sini testing, ya, testing. Seharusnya dia berhenti pada saat ditemukan username yang sesuai.
Nah, ini jalan semua ini sebentar. Ah, jadi ini ada, jadi kurang lebih perintahnya seperti inilah. Tapi ini masih ada yang, ini seharusnya yang ditampilkan cuma satu saja password yang sesuai. Username, user and password. Jangan-jangan ini meleset ini. Coba kita cek dulu. Kita inspect. Ah, input tipe password. Ini username input tipe teks username. Input tipe password. Ya, udah sesuai ya. Post. eh, Coba HTTPS. Nah, cannot connect. All children were disabled do many action. Ini ada error. Ini dari Hydranya ini. Dari Hydranya ada error. Nah, selain ini kita bisa pakai ini aja coba NSE. NSE brute force login. Nah, NSE itu Nmap script engine. Nah, ini. Nah, kita coba ini. eh Kita cari kredensialnya dulu. Hostnya. Hmm. 128 ya. Oh. Does not require authentication. Pet rootnya, eh sebentar. Kita coba cari yang brute force login. Hydra brute force login sebentar. Hydra NSE. Hmm. Nmap script http boot. Ini yang pakai pet ini sebentar. Kita cari yang pakai pet.
Ya, nanti saya coba cari dulu ya. Kita SSA dulu ya di malam hari ini ya. Nanti besok kita bahas ya untuk HTTP ya. Pertanyaannya tadi dari siapa? Dari Eh, saya, Pak. Dari Akbar. Dari Yasek. Ya, nanti kita lanjut lagi di pertemuan besok yang. Jadi malam ini kita fokus ke Siap, siap. SSA ya. Ya, Pak. Saya coba lihat catatan saya dulu karena perintah hacking ini banyak sekali ya. Nggak semua saya ingat gitu. Jadi saya butuh ngulik lagi gitu. Gitu ya. Ya, Pak. Ah, tapi secara garis besar bisa pakai ini sebenarnya bisa. Cuman saya nggak paham kenapa dia berhenti. Mungkin ada penulisannya yang salah di situ ya. Tapi setahu saya seperti ini sih. Ah, sama SSI itu apa brute force itu apa kemungkinannya akan semakin lama kalau kita menebak dua-duanya. Jadi mending kita menebak satu dibanding kita menebak dua. Kalau kita menebak dua pasti waktunya lama. Jadi kita punya dictionary untuk menebak username, terus kita punya dictionary lagi untuk menebak password. Jadi ada anggaplah dictionary-nya username 1.000, terus dictionary-nya password 1.000 lagi. Berarti 1 juta kali percobaan. Pasti membutuhkan waktu lama. Makanya kadang yang agar prosesnya cepat, paling tidak username kita bisa tahu apa. Nah, ini kadang kita lakukan enumerasi atau kadang biasa kita pelajari ini postingan dari siapa. Itu biasa kadang dari postingan artikel kita tahu ini loginnya menggunakan ID si eh, si si user yang melakukan posting ke dalam artikel gitu. Pak, izin Pak bertanya Pak. Ya, ya, Kan ya. saya pernah coba penetrasi juga Pak, salah satu website CMS Pak. Nah, itu kan di situ kan saya dapat username-nya dari dia posting kan setiap user itu kan ada posting Pak. Apakah username itu sama dengan apa yang nama post si pemosting itu apakah sama dengan username Pak? Bisa jadi sama. Saya jadi sama Pak ya. Bisa jadi sama. Nah, begini, contohnya begini. Kita iseng-iseng aja. Nih. Oh, Bisa jadi sama. Ah, makanya kadang kita coba lihat, makanya kadang itu biasa dirubah. Ah, misalkan ke Public Ultra gitu ya. Kita tes-tes aja. Di sini yang memposting siapa? Ini kan ada Zulkarnain. Ini bisa jadi ini akses loginnya juga sama. Bisa jadi akses loginnya sama. Ini Alfia ada Nami, ada nama Nami. Jangan-jangan Nami ini bisa kita gunakan untuk username-nya. Dah, passwordnya nanti kita coba tebak gitu kan. Ah, atau ini kan author, ini Public Ultra author Nami ya. Kalau ini saya ganti slash admin gimana? Itu ada. Slash admin ada, tapi usernya namanya Public Ultra. Ini. Yang memposting itu atas nama Public Ultra ini. Ah, tapi ada author admin ada. Berarti bisa jadi kita bisa login pakai akun admin ini. Tapi di sini yang memposting atas nama Public Ultra. Kita tinggal tes saja. Ah, eh. Jadi misalkan kalau usernya tidak ada gimana? Pesan errornya seperti apa? Kita cari pesan errornya. Nama pengguna Y tidak terdaftar kan? Beda. Nama pengguna Y tidak terdaftar. Tapi kalau saya coba masukkan admin tadi gimana? Passwordnya saya tidak tahu X. Ah, kata sandi yang dimasukkan untuk admin tidak cocok. Berarti bisa jadi akun admin ini ada, tak? Betul enggak? betul betul sekali Pak, betul Pak. Karena kalau usernya nggak ada, pesan errornya ada seperti ini. Ada Berarti petunjuknya itu.
Berarti berbahaya Pak ya, misalnya kita apa ada developer yang membuat aplikasi terus dia pasti kasih apa kasih pesan seperti itu Pak ya, karena bisa dianalisa dari situ Pak ya. Iya, jadi idealnya remote admin ini di disable saja. Jadi remote-nya pakai nama saja begini, misalkan Zulkifli gitu. Atau pakai email. Karena kalau default ini mudah sekali ditebak ini. Betul nggak? Nah, Betul kita Pak, betul. coba inspek dulu lah. Saya penasaran sama brute force login ini. Soalnya jadi saya lupa sebenarnya ya. Sebentar, kita coba cari. Kita inspek dulu ini, login. Login namanya di sini metodenya post ya. Metodenya post, input type text, name log, name-nya log, ID user login, kalau passwordnya name PWD. Ah, jadi begini begini. Mana tadi? Berarti kan saya tahu di situ ada ini ya. Terus pesan errornya tadi apa? Kalau gagal admin, ini ya. Error kata sandi yang Anda eh, eh, ini tadi public filter apa tadi? Ini admin. Ini admin ya. Berarti ini bisa admin. Passwordnya tinggal kita tebak saja. Supaya aktivitas brute force kita ini bisa jauh lebih cepat. 139.59.234.19. Ini pakai HTTPS form. Terus WP admin. WP login ya. Slash WP login. Slash WP login underscore ya. Tadi namanya apa? Username apa? Username-nya apa tadi? Admin apa tadi? Bukan, bukan ini. Log. Username-nya Log. log. Passwordnya PWD ya. Itu. Log. Dan untuk password itu, aduh, mana tadi? Aduh, mana tadi? Aduh, ini. Log user dan password itu PWD sama dengan PWD. Terus pesan error kesalahannya tadi apa? Supaya di bypass. Ah, enter. Dia percobaan dulu ini. Oh, optional parameter must have format X value sama dengan error. Sebentar. Oh iya, soalnya kan di sini ada tanda ini ya. Ini dianggap parameter lagi nih. Ah, ini kita coba hapus. Nah, sudah mulai attacking.
Ah, dia dia nanti akan berhenti kalau sudah ditemukan. Dia akan berhenti kalau sudah ditemukan halaman loginnya. Jadi selama belum ada ini jalan terus ini. Nah, too many connection error, child. Ah, all children were disabled due to many connection error. Hmm. Ya, ini bisa jadi karena jaringan ini ya kurang stabil. Jadi inilah kekurangannya dia kalau internet ya. Ah, coba kita custom dulu lah. Oh, saya coba atau saya coba beginilah. Kalau dengan menggunakan username dan password yang cocok kan seharusnya dia langsung masuk ya. Saya coba pakai salah satu akun user coba. Oh, ini P-nya P kecil kalau nggak salah. Hmm. HTTP post form 3959234. Ini seharusnya masuk ini. Ini coba kita login pakai akun. Eh, itu masuk. Ya, ini ada inilah, ada konfigurasi yang masih belum sesuai nih dari HTTP-nya nih. Gitu ya. Kita satu-satu ya. Kita ini dulu. Ya, kita brute force SSL dulu gitu. Jadi nanti kita besok lanjut lagi untuk brute force HTTP itu. Gitu ya. Setuju, setuju. Baik Pak. Kita satu-satu, jangan lompat-lompat dulu biar biar ini. Kita fokus ke satu ini dulu, satu target. Sekalian Mas, kalau bisa infrastruktur Mas. Ya, gimana? Sekalian infrastrukturnya. Kadang-kadang kan seperti ini kan dia kalau dibuka dia secara publik sih enak. Yang repotnya itu kan dia kalau untuk remote biasanya mereka konfigurasinya itu lokal gitu. Menggunakan VPN atau menggunakan beberapa IP yang dibolehkan masuk gitu kan. Yang di whitelisting. Iya, maksudnya dia udah setting konfigurasinya dia hanya IP tertentu yang bisa remote gitu. Ya, ya, ya. Itu kan lebih Agak, repot kita gitu. itu agak susah itu memang. Apalagi ada yang pakai WAF ya, ada lagi yang pakai Iya, WAF, pakai Cloudflare. player. Jadi di bypass dulu lagi WAF-nya. Nah, jadi yang jelas untuk yang HTTP ini itu sebenarnya masih ada NSA lagi ya, pakai Nmap ya. Tapi kita bahas besok lah. Yang jelas begini.
Yang jelas untuk yang SSI itu kita iseng aja misalkan, ini saya iseng-iseng aja ini. Langsung saya tembak seperti ini. Kira-kira ini, itu. Kalau dia minta seperti ini artinya bisa ya. Ini saya cuman random-random aja ini. Misalkan apa lagi? Ya gitulah. Nanti Anda coba sendiri lah ya. Yang jelas kalau SSA pakai perintah tadi sudah cukup. Yang jelas kalau dia minta Anda pakai format SSH root at sekian-sekian, terus dengan portnya, dia masuk, terus dia minta password, berarti bisa dipastikan konfigurasinya default. Nah, kalau konfigurasinya default, kemungkinan besar bisa di brute force gitu. Nah, jadi besok kita lanjutkan lagi untuk yang halaman login gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan di sini? Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya mungkin itu saja untuk pembahasan materi kita di malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya bisa tutup dan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.